Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Komisi 3 DPRD Kalsel usulkan Dinas Perhubungan membuka jalur penerbangan langsung dari Bandara Internasional Syamsuddinor ke Arab Saudi. Hal ini guna menghindari terjadinya penipuan terhadap calon jemaah haji dan umrah. Menyusul banyaknya kasus jamaah umrah yang tersandung kasus penipuan hingga akhirnya terlantar dan batal berangkat melakukan ibadah ke Tanah Suci, Komisi 3 DPRD Kalsel mengusulkan agar Dinas Perhubungan bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur penerbangan langsung dari Bandara Internasional Syamsuddinor ke Jeddah atau Madinah, Arab Saudi, diperuntukkan bagi calon jemaah haji dan umrah. Setidaknya hal itu disampaikan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel, Abidin Shah, usai mengikuti rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Perhubungan Kalsel belum lama tadi. Usulan Komisi 3 itu disampaikan ke Dishub mengingat beberapa waktu lalu banyak kasus asal jamaah umrah Kalsel yang gagal berangkat hingga akhirnya terlantar karena adanya penipuan dari sejumlah travel umrah. Apalagi menurut informasi Dishub Kalsel sudah memiliki slot untuk penerbangannya sehingga tinggal dikomunikasikan dengan imigrasi, asita, dan travel umrah. Jadi kami mengusulkan yang perhubungan ini untuk membuka penerbangan langsung dari Banjarmasin, Madinah atau Mekah dan Jeddah gitu loh. Karena informasi dari kawan-kawan dari Dinas Perhubungan, slotnya ini sudah ada, track ini sudah ada. Nah, tinggal komunikasinya dengan pihak asita, pihak travel umroh. Kalau imigrasi, teman saya di imigrasi, beliau siap karena kalau masalah penerbangan mereka siap membantu. Nah, cuman soalannya tinggal demand-nya ini ada nggak? Tadi kita disampaikan mungkin sebelum bisa 2 kali ya. 2 kali itu mungkin bisa. Ya. Hal ini kita lakukan untuk penerbangan ini kita mengurangi terjadi penipuan terhadap jemaah umrah. Karena selama ini banyak orang terlantar di Jakarta dengan alasan ke Jakarta dulu aja, ya kan baru diterbangkan. Nah sekarang kalau kita terbang ke sini, kalau terbang dari Banjarmasin itu sudah ada kepastian pasti terbang, pasti berangkat ke sana gitu. Nah ini yang kami lihat gitu ya. Abidin Shah berharap usulannya ini bisa diwujudkan sehingga tahun ini bisa dibuka penerbangan langsung dari Bandara Internasional Syamsuddinor ke Jeddah atau Madinah di Arab Saudi. Muhail, Banjar TV. Kita ke Kabupaten Banjar. Pemirsa, baru saja diresmikan ruas jalan lingkar Sungai Ulin Mataraman sudah dipadati kerusakan di beberapa titik, diduga akibat aktivitas angkutan bermuatan berat. Ruas jalan alternatif Sungai Ulin Mataraman yang baru rampung dikerjakan pada akhir Desember lalu dan telah diresmikan Gubernur Syahbiri Nur, ternyata sudah didapati kerusakan di atas bagian badan jalan. Kerusakan ini terlihat sejak perempatan jalan di wilayah Desa Sungai Arpat, Kecamatan Karangintan, menuju Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Salak, Kecamatan Astabul. Diduga penyebab kerusakan ini akibat dilintasi angkutan bermuatan batubara yang lokasi tambangnya berada di Desa Biih dan Gunung Ulin. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Muhammad Fitri Hernadi menyatakan untuk pengawasan sudah ada tim yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil usaha perkebunan. Untuk pengawasan terus terang ya, itu kan ada tim ya, ada tim yang dibentuk melalui Perda mengenai pelarangan jalan umum untuk angkutan tambang dan perkebunan ya. Nah itu nanti beda domain lagi karena ada timnya yang membahas itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ikut serta di sana. Sementara pihak Bina Marga Dinas PUPR Kalsel memastikan akan melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang rusak di tahun mendatang. Mengingat dari total panjang 15,41 km, sekitar 1,1 km baru dilakukan pengaspalan lapis pertama. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dharma Sri Handayani meninjau beberapa rumah yang direncanakan mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah.
Untuk itu, Dharma Sri Handayani berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa terus melakukan pendataan dan melihat langsung rumah warga yang tidak layak huni agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Selain meninjau rumah tak layak huni di kawasan Gang Upaya, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat, anggota DPRD fraksi Golkar Dharma Sri Handayani juga meninjau rumah warga di kawasan Gang Nusa Indah, Kelurahan Belitung Utara, dan 2 rumah di kawasan Gang Nusantara, Kelurahan Belitung Utara. Sebagaimana seperti kondisi rumah sebelumnya, rumah ini juga dikategorikan tak layak huni hingga perlu mendapatkan perhatian bantuan program bedah rumah. Seperti rumah Yani, wanita berusia 60-an, seorang janda dengan tidak memiliki pekerjaan tetap ini, atap dan lantai rumahnya hampir roboh. Karena itu dirinya berharap melalui pokir anggota dewan bisa mendapatkan bantuan bedah rumah. 40 lebih kalau kurang lebih. Sama siapa tinggal di sini, Pian? Sini berdiam 2 anak. Oke. Kondisi rumah Pian ini kayak apa nih? Sudah, maksudnya banyak yang bocor atau kayak apa nih? Hancur tumpang sudah kayak apa ya? Bocor, tempias. Gitu. Hancur ya. Nah, sayangnya lagi tahu ini kami kan nih. Berarti kalau hujan biasanya Basah. basah lah. Mana kalau kasih baik ya kan? Nah, alhamdulillah dapat rezeki kalau mudahan aja itu nah. Menanggapi hal itu, Dharma juga berharap Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait bisa terus bergerak, mendata dan melihat langsung kondisi rumah warga yang tak layak huni di Kota Banjarmasin ini. Kondisi seperti ini merasa kayak sebenarnya miris banget gitu. Masih ada warga-warga Kota Banjarmasin yang sebenarnya rumahnya ini tidak kayak huni gitu, tidak kayak huni. Jadi kan kita punya program nih, pemerintah punya program bedah rumah, dan melewati pokir dewan saya sendiri, saya berharap secepatnya lah rumah ini bisa dibangun dan diperbaiki dan terrealisasi pokir kami. Itu merupakan hal yang baik karena masyarakat sudah berani melaporkan keadaan mereka. Tapi alangkah baiknya kalau pemerintah punya program bedah rumah, mestinya pemerintah yang lebih semangat, yang lebih greget untuk mencari rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, takutnya nanti roboh dan tertimpa dengan warga mereka. Harapannya melalui program bedah rumah tersebut bisa membuat rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan. Risna, Banjar TV. Melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Banjarmasin yang sudah disampaikan warga di Dapil Banjarmasin Barat, anggota DPRD Dharma Sri Handayani dari fraksi Golkar yang juga Ketua Bapemperda berkesempatan meninjau beberapa rumah yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah melalui dinas sosial di beberapa titik. Di antaranya di Gang Upaya, Kelurahan Pelambuan, di Gang Nusa Indah, Kelurahan Belitung Utara, dan di Gang Nusantara, Kelurahan Belitung Utara. Didampingi warga dan Ketua RT setempat, anggota DPRD Dharma Sri Handayani dari fraksi Golkar menyatakan sangat prihatin dengan kondisi rumah warga tersebut. Dirinya berjanji akan terus mengawal, menyampaikan kepada Pemko melalui dinas terkait agar bisa direalisasikan. Karena kondisinya memang sudah tidak layak, seperti rumah warga di Gang Upaya yang secara mandiri sudah membongkar rumahnya karena takut roboh hingga menimpa rumah orang lain. Menindaklanjutinya karena pertama itu kita cek lapangan karena beliau melaporkan bahwa rumah beliau sudah dibongkar dengan mandiri, dengan sendiri. Karena kenapa dibongkar? Karena sangat parah. Di saat banyu pasang rumahnya itu naik, tapi di saat airnya surut, rumah itu pun ikut surut juga. Jadi takutnya nanti kalau lebih parah lagi sebelum dibongkar itu akan berakibat roboh, otomatis kan akan bisa menimpa dengan keluarganya. Jadi ketakutan itulah yang membuat beliau berinisiatif untuk membongkar. Jadi harapan saya sendiri, ini merupakan perhatian kita semua dan merupakan PR bagi kita semua, bahwa adalah salah satu dari warga di Pelambuan itu rumahnya yang harus segera kita perbaiki sehingga keluarganya bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Sementara itu Abdurrahman, warga yang secara mandiri membongkar bangunan rumahnya, menyatakan keinginannya mendapatkan bantuan bedah rumah
bisa direalisasikan, apalagi syarat yang diajukan sudah lengkap dan sesuai prosedur. Banjir pasang naik, jadi tiang-tiangnya ini putus. Jadi karena beberapa minggu kemarin sebelum tahun baru itu kan kita cuacanya nih benar nih, angin deras, jadi rumah kami ini goyang. Jadi kekhawatiran itu ada, daripada ini akhirnya roboh menimpa anak bini kan, inisiatif ulun ya lebih baik ulun bongkar lah, walaupun secara mandiri seadanya. Jadi ulun mohon itu ada sedikit perhatian dari pemerintah itu. Diketahui Abdurrahman yang keseharian sebagai buruh bersama istri dan anaknya sementara ini menyewa rumah di kawasan tersebut sambil menunggu realisasi program bedah rumah. Risna, Banjar TV. Pemirsa, guna melihat langsung pelaksanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Banjarmasin anggaran perubahan tahun 2022, Ketua Komisi 4 Saud Nathan Samosir mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Telaga Biru 5 di Jalan Yosudarso, Kecamatan Banjarmasin Barat. Inilah halaman baru SD Negeri Telaga Biru 5 saat dikunjungi wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halaman baru ini terwujud berkat perjuangan Saud Nathan Samosir mendorong aspirasi masyarakat. Meski memang saat dipantau langsung, masih ada pekerjaan yang belum terrealisasi. Dan yang pertama masalah pagar masih kayu, yang kedua ruang perpustakaan belum memadai, dan yang ketiga kursi-kursi sama meja-meja terutama di kelas 3, kelas 5 sudah gabung. Nah ini yang nanti mungkin menjadi prioritas kita ajukan dengan dinas, mudah-mudahan mendapat perhatian. Dan bagaimanapun kalau fasilitas sekolah yang seperti kita lihat, bagaimana murid-muridnya untuk belajar dengan baik. Kepala SD Negeri Telaga Biru 5 mengaku bersyukur atas perhatian besar yang diberikan Saud Nathan Samosir, sehingga ia berharap pengembangan pendidikan bisa terus berjalan untuk kenyamanan para siswa belajar. Alhamdulillah, beliau sangat senang sekali karena Bapak Komisi 4 sangat apresiasi sekali terhadap proposal yang telah kami terkait Bapak. Bapak sangat apresiatif untuk perkembangan sekolah kami. Buktinya dengan adanya bantuan ini kami dapat melaksanakan upacara bendera dengan baik yang dulunya kami kebanjiran. Selain di SDN Telaga Biru 5, Saud Nathan Samosir sering memantau langsung ke lapangan kondisi masyarakat agar nantinya bisa ikut mendapat perhatian pemerintah guna pemerataan pembangunan daerah. Tim Liputan, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi gerakan Jalan Lurus Surati Kapolda agar tindak lanjuti kasus lama.